Bu, ibu habis sholat subuh karena sibuk lupa makan. Sampai duhur masih lupa makan. Sampai asar lupa makan minum. Sampai waktu maghrib lupa makan minum. Jangan ibu deh, saya sholat subuh di studio. Setelah sholat subuh di studio, saya live Islam itu indah. Habis live Islam itu indah, saya bikin lagi syutingan yang untuk hari seperti ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu kami tidak live, tapi ada tayangannya tadi. Itu sudah dibikin langsung. Kita sudah bikin langsung syuting. Pulang-pulang udah duhur. Sampai rumah sholat duhur di masjid. Habis itu mungkin saya kuliah. Habis itu saya ngisi di mana? Sampai maghrib saya lupa makan dan minum. Kira-kira saya dapat pahala puasa tidak? Dapat pahala puasa tidak? Saya lupa makan dari subuh sampai maghrib. Kira-kira saya dapat pahala puasa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak niat puasa. Karena tidak niat puasa. Sebaliknya ada ibu-ibu niat puasa sunnah. Dia niat puasa sunnah, tiba-tiba siang ada undangan makan siang. Undangan makan siang dari saudaranya, undangan silaturahim. Kalau ada undangan begini, lebih baik dilanjutkan puasa atau batalkan? Kalau undangannya cuma sekali-sekali, silahkan batalkan puasanya, makan siang. Ibu sudah dapat pahala puasa. Atau sebaliknya, bukan undangan, bukan apa, ibu sudah niat puasa sunnah, tiba-tiba asar atau masih pagi, jam 9 pagi, haid. Ya, haid, datang bulan. Ternyata ada sesuatu yang menghalanginya untuk puasa. Kira-kira dapat pahala puasa? Kenapa? Karena sudah berniat. Atau bulan Ramadan, ada orang sudah niat puasa dari malam, kan udah niat ya Bu ya? Bu, tidak terasa ini Bu, ini sudah Jumadil Akhir, bentar lagi masuk bulan Rajab, baru masuk bulan Sya'ban, baru masuk bulan Ramadan. Ibu, masih ada utang puasanya? Banyak itu yang begitu. 1 minggu sebelum Ramadan baru sibuk bertanya, Ustadz masih boleh bayar hutang? Kenapa kemana aja 11 bulan? Nanti mepet Ramadan baru mau bayar hutang puasa. Walaupun Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu paling banyak bayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Dekat-dekat Ramadan baru bayar hutang puasa. Jamaah, ada orang dia niat puasa, sudah niat puasa Ramadan, besoknya dia puasa. Ternyata pagi-pagi jam 8, karena baru masuk Ramadan, 1 Ramadan, dia lupa kalau dia lagi puasa, sarapan. Dia makan, dia minum teh, dia minum kopi, sempat 1 batang ngerokok. Setelah itu minum, baru ingat, astagfirullah, bulan Ramadan ini. Kira-kira dapat pahala puasa nggak? Dia boleh nggak lanjutin puasanya? Boleh, karena lupa, karena sudah niat. Subhanallah. Jamaah, itulah kekuatan daripada niat. Maka perbaiki niat kita dalam segala hal, insya Allah ada pahalanya. Ibu-ibu, kata Al-Quran begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini versi Musyari Rasyid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak cocok dipakai imam tarwih. Lari jamaahnya. Lantai, tidak mau lagi saya ikut terawih sama Ustaz, terlalu lambat. Lambat sekali. Saya dulu imam tarwih Bu di Masjid Kubah Mas di Depok, 1 juz 1 malam. Ada di sini? Banyak? Ada juga di sini. Insyaallah Masjid Agung nanti begitu, 1 juz 1 malam. Ibu, enak, nikmat. Jadi selesai 30 malam kita tarawih, selesai juga 30 juz. Ibu, jangan paksa diri. Kalau tarawih tidak kuat berdiri, duduk. Bawa kursi, ya Bu ya. Nikmati itu tarawih. Jangan cari di mana imam paling cepat, di situ mau sembahyang tarawih.
Imam sembahyang tarawih di sana masjid kenapa itu? Nah, imamnya Valentino Rossi. Cari di mana imam yang paling cepat, di situ mau ikut. Dinikmati itu Al-Quran. Makanya judulnya Banggai mengaji, dikaji, dinikmati tilawatil Quran. Seperti tadi, qori kita, qori nasional, masya Allah. Wasyamsi wa duhiha. Kalau orang tidak ngerti ilmunya, jangan kau undang lagi, itu sesat. Masa waduheha? Harusnya waduhaha. Ya? Padahal bacaan Al-Quran itu baru bacaannya saja sudah luas sekali ilmunya. Ada ilmu namanya ilmu qiraat. Ada bacaan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ada bacaan begitu. Ada juga bacaan begini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada juga bacaan begitu. Ada juga bacaan begini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau orang tidak ngerti, Nabi bilang jangan ngundang lagi sesam, aliran sesat. Masa ghairil maghdubi 'alaihim, padahal salah satu riwayat membaca ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ada juga Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula. Nanti ada yang potong ini ceramahku, dia bilang menistakan Quran. Bukan menistakan Quran, Anda yang tidak ada ilmunya. Nah itu baru bacaan qiraatnya saja. Begitu luasnya itu Al-Quran ketika dikaji. Jamaah. Makanya dekati Al-Quran. Mau berkah hidupnya? Coba periksa diri kita. Kira-kira bagaimana dekatnya kita dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, begitu pula akan berkah kehidupan kita. Begitu juga akan berkahnya rezeki kita. Ibu, saya kelas 6 SD, bapakku jemput di sekolah, suruh berhenti sekolah, suruh masuk menghafal Quran. Kelas 6 SD, menangis mamaku di kamar. Kata mamaku, ya Allah, mau jadi apa nanti anakku? Paling-paling jadi marbot masjid. Mau jadi apa anakku masuk pesantren? Paling-paling jadi imam masjid. Begitu Nabi bilang mamaku. Karena mamaku keluarga PNS, mamaku keluarga pegawai, mamaku keluarga pemerintahan. Nabi bilang mamaku, mau jadi apa anakku nanti kalau masuk pesantren menghafal Quran? Paling-paling mentok-mentok jadi imam masjid. Ternyata anaknya jadi artis. 1,6 juta followers Instagram, 3,5 juta followers TikTok, ratusan ribu subscriber YouTube, ditonton sama Jokowi setiap subuh. Ya mana? Nah bilang aku mau jadi apa? Ternyata betul, saya jadi penjaga masjid, saya jadi imam masjid di Masjid Kuba Mas Depok. Tahu? Masjid Kuba Mas Depok. Saya jadi imam masjid di sana. Biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Karena saya imamnya. Angkat nih kepalamu, batal sholatmu. Alhamdulillah. Gara-gara Al-Quran. Tidak ada yang pernah menyangka Syam bisa ceramah di Banggai. Tidak ada yang pernah menyangka. Tidak ada yang pernah menyangka Syam bisa bersahabat berteman dengan Pak Bupati Banggai. Tidak ada yang pernah menyangka. Subhanallah. Syam bisa sampai di sini, bisa ceramah di Trans TV. Syam tidak pernah belajar ceramah, Bu, tidak pernah. Tidak pernah ikut audisi ceramah, tidak pernah. Mau tahu bagaimana saya masuk Trans TV? Mau tahu ceritanya? Pakai orang dalam. Sama-sama ke orang Bugis Ustaz Maulana. Masa orang lain apa panggil? Mau tahu? Gara-gara Al-Quran. Tidak mungkin kalau bukan Al-Quran.
2011 saya ke Jakarta kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran jurusan komunikasi. Masuk kuliah makanya SOSI ya, sarjana sosial Islam. Pas kuliah, setelah kuliah 2 semester saya kuliah, Ustadz Maulana panggil saya ke apartemen. Kata Ustadz Maulana, Syam mau uang jajan nggak? Mau tambahan uang jajan nggak? Saya bilang, iya mau Ustadz. Saya bilang, tuliskan ceramahku. Tulis ceramahku, kata Ustadz Maulana. Jadi setiap Ustadz, bukan saya tulis Ustadz Maulana ceramahkan, tidak, tak balik. Setelah Ustadz Maulana ceramah, saya tulis apa dia katakan tadi. Jadi sebagai rekapnya ceramahnya, saya store ke Trans TV. Setiap Ustadz Maulana ceramah saya tulis, setiap Ustadz Maulana saya tulis untuk kumpul ke Trans TV. Dari Trans TV lihat tulisan saya. Kata orang Trans TV, nggak usah nulis buat Ustadz Maulana, nulis aja buat Islam itu indah. Kayak kita bayar kau untuk bikin temanya. Jadi saya yang bikin judulnya itu dulu tahun 2015, tahun 2012. Saya nulis, dibayar. Kata orang Trans TV, ya nggak usah kau nulis buat Ustadz Maulana, kerja aja buat Trans TV. Kau bikin tema untuk kita bayar 50.000 satu judul. Nah, saya bilang lumayan nih uang jajan nih. Saya bikin 200 judul. 50.000 satu judul, saya bikin 200 judul. Ternyata yang diterima cuma 3. Akhirnya setelah saya nulis, saya berhenti nulis, Bu. Kenapa? 2014 saya diundang jadi imam tetap di Masjid Kubah Mas. Capek juga sambil kuliah, skripsi tidak mau selesai, ya. Tulisan di Trans TV juga tidak beres, ngimamin juga suka terlambat. Akhirnya saya putuskan satu saja, imam di Kubah Mas. Saya berhenti nulis di Trans TV. 2015 Ustadz Maulana berangkat haji sama Mas Fadli. Bingunglah orang Trans TV, bagaimana caranya ini 1,5 jam ini bisa diisi nih Islam itu indah dalam 1,5 jam. Nelpon Ustadz Maulana, Ustadz kira-kira ada tidak rekomendasi siapa disuruh mengisi di sini di Islam itu indah selama Ustadz Maulana haji? Apa nak bilang Ustadz Maulana? Itu Syam panggil penghafal Quran itu, suruh mengaji, isi di situ mengaji. Subhanallah. Akhirnya ditelepon lah saya sama Islam itu indah. Syam, bisa nggak? Ternyata lu bisa ngaji ya. Ngaji apaan ini? Nah bilang ternyata lu bisa ngaji. Nah kira Bu saya itu penulis. Dia nggak tahu kita dari kecil mengaji orang mati. Jadi kalau ada orang mati itu kita diundang mengaji. Ibu, itulah pentingnya banggai mengaji. Siapa yang mau mengajikan kita kalau kita mati nanti? Siapa kita mau andalkan? Santri. Saya waktu dulu santri, kalau undang ke orang pergi khataman di rumahnya, baru cuma kasih pisang goreng, nah suruh Kak baca 5 juz. Baca nak, kasih cepat-cepat sedikit. 5 juz dia suruh baca kita, baru cuma kasih pisang goreng sama teh, amplopnya 5.000. Kulhu ku baca 3 kali kulhu. Kulhu 3 kali sama dengan satu Al-Quran. Bukan bapakku ini. Makanya pentingnya anak kita yang bacakan kita. Ngapain orang lain? Kalau orang lain kita andalkan, belum tentu nak bacakan Ibu, belum tentu. Yang bisa kita andalkan hanya doa daripada keturunan kita. Waladin saleh yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tua. Jamaah. Mengalir pahalanya itu Al-Quran. Akhirnya lanjut. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ada satu ayat dalam Al-Quran berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم.
Jamaah. Jamaah. Tobet nih kuliah. Apa kata Al-Quran? Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Hari kiamat di mana ada pemandangan orang-orang yang menggigit tangan mereka. Dia gigit tangannya. Ibu pernah grogi kayak ibu tadi yang mengaji situ. Itu anak-anak kalau ujian, kalau kita grogi kadang-kadang kita gigit jari kita gini. Kalau ada kita pikir gigit-gigit kuku ya. Itu di hari kiamat jangankan kuku, tangannya dia gigit. Jarinya dia gigit, tangannya dia gigit. Kenapa dia gigit? Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Apa yang bikin mereka ketakutan? Dia lihat itu Nabi jalan dengan rombongannya. Dia sedang berdiri di hari kiamat, lalu dia lihat Rasulullah SAW sedang berjalan. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dia lihat Nabi bersama dengan rombongannya berjalan. Lalu dia bilang, kenapa saya tidak dipanggil tongkat ini? Kenapa saya tidak ikut sama Nabi ini? Kira-kira Bu, Nabi berjalan kemana? Di akhirat itu berjalan kemana? Ke surga atau ke neraka? Kira-kira Rasulullah ke surga atau ke neraka? Ke surga. Dia lihat Nabi berjalan bersama dengan rombongannya. Adalah di situ Rasulullah, adalah di situ ketua MUI, adalah di situ Pak Bupati, ada di situ orang-orang soleh. Kelihatan orang-orang soleh di sana, subhanallah. Lalu dia berpikir, kenapa saya tidak ikut sama mereka ini? Padahal saya ada juga di program Banggai Mengaji dulu. Oh, padahal dulu saya juga ada di Banggai. Kenapa saya tidak ikut sama Pak Bupati sama Rasulullah ini? Ya, laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya lain jalananku ini? Subhanallah. Maka disitulah mereka ketakutan. Kalau Nabi ke surga, berarti saya ke neraka ini. Karena saya tidak ikut sama Rasulullah SAW. Sambungan ayatnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Lalu berkatalah orang tadi yang ketakutan ini, siapa kira-kira ini saya serombonganku ini? Kalau saya tidak ikut sama orang-orang Banggai Mengaji, siapa kira-kira saya serombonganku? Dia lihat kanannya, la ilaha illallah, teman gosipku ini. Dadah. Dia lihat samping kiri, Pak, ini temanku dulu sama-sama nipu orang ini. Dia lihat belakangnya, ini mau ibu-ibu dulu ini ajak ke ini kemarin rekreasi sampai tidak sholat. Dia lihat sekelilingnya teman-temannya semua. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau anak muda dia lihat belakangnya, Pak, ini yang ajak dulu saya main bola sampai saya tidak sholat asar. Dia lihat depannya, la ilaha, ini orang ini yang ajak saya begadang nonton bola sampai saya tidak sholat subuh. Dia lihat kirinya, inilah dulu temanku ini yang ajak saya mabar, main PUBG, main Mobile Legends nih. Sampai-sampai saya tinggalkan sholat berjamaah. Sampai-sampai gara-gara Mobile Legends saya lawan ibuku, saya lawan mamaku, saya lawan bapakku. Saya disuruh ikut Banggai Mengaji, saya tidak mau gara-gara Mobile Legends. Subhanallah. Maka dia lihat sekelilingnya, celakalah kita nih. Ya wailata, celakalah kita. Laitani, celaka kita ini. Dan attakhidh fulanan khalila. Gara-gara kau kujadikan teman, gara-gara kau kujadikan teman, saya tidak ikut sama rombongan Banggai Mengaji masuk surga sama Rasulullah. Ya wailata laitani attakhidh fulanan khalila. Jamaah. Tapi di sini insyaallah tidak, karena semuanya masuk Banggai Mengaji. Mana tepuk tangannya? Lalu pemandangan di akhirat semakin mencekam. Saya itu sebenarnya Bu malas gak bahas-bahas neraka kalau ceramah. Karena baru kulihat muka Ata ini muka-muka stres. Kalau ku tambahin dengan ceramah tentang neraka tambah stres ki nanti. Ada orang kalau ceramah neraka terus. Bu ya, kalau duhur asar kasihan jangan dulu bahas-bahas neraka. Itu orang sudah pusing di kantor. Datang dengar ceramah, pengen dapat pencerahan. Mudah-mudahan kalau di dunia saya terzolimi, mudah-mudahan di akhirat dapat surga. Pas dengar ceramah isinya neraka terus. Mana contohnya dia semua yang tersinggung. Ya Allah, saya semua ini. Tambah stres lah orang. Ya
Ya, saya pesankan juga itu untuk khotib-khotib Jumat. Kalau khutbah Jumat, ya rukunnya aja lah itu diprioritaskan. Ya, rukunnya diprioritaskan, baru isi dengan apa? Dengan surga, dengan kebaikan-kebaikan. Ya Bu ya? Ibu? Bu? Saya senang lihat ibu-ibu ini. Insya Allah wajah-wajah surga semua. Ibu kalau udah masuk surga panggil saya Bu ya. Ingat-ingatlah saya Bu ya. Karena termasuk yang terlambat masuk surga itu ustaz. Kenapa? 5 taqulu nama la taqul. Belum tentu apa yang saya ucapkan saya sudah kerjakan. Tapi kapan saya ucapkan, ibu kerjakan, saya juga dapat pahala. Jamaah. Lalu bagaimana pemandangannya? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Sungguh temanku ini yang tadi di sampingku, gara-gara mereka saya tidak ikut sama rombongan Pak Bupati Banggai mengajar dengan Rasulullah ke surga. Gara-gara mereka ini, laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Mereka inilah yang membuat saya menjauh daripada Al-Qur'an. 'Anil dzikri, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Orang yang tersiksa di akhirat termasuk salah satunya mereka yang jauh daripada Al-Quran. Adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Ibu, ada yang tidak punya Quran di rumahnya? Kayaknya semuanya ada. Ada yang tidak punya Quran di HP-nya? Kayaknya HP-nya semua sudah canggih, bisa semua download Al-Quran. Tapi kira-kira lebih sering mana dibuka itu aplikasi Al-Quran atau status WA? Tersinggung ibu, kudumping. Ibu dari tadi mau foto sama saya, sini. Cepat. Dari jani. Pak Bupati, tabe, luar biasa acara ini. Jadi bukan hanya manusia yang hadir. Ini ada 5.000 orang ini kira-kira lebih. Subhanallah. Jadi bukan hanya manusia yang hadir, Doraemon itu hadir juga. Terus bombok di belakang ada tuh. Itu ada Hello Kitty. Luar biasa kalau bangga ini bikin acara. Jamaah. Jadi mereka menyesal. Kenapa penyesalannya orang di akhirat? Menyesal karena jauh dari Al-Qur'an. Tadi prinsipnya Pak Bupati bilang, kenapa ada program ini? Karena kami yakin ada kehidupan setelah kematian. Nanti ditanya, itu Al-Quran di HP-nya untuk apa? Kenapa lebih sering buka YouTube, lebih sering buka status WA dibandingkan buka Al-Quran? Ada Al-Quran di rumahnya, nanti dibuka pas Ramadan. Kalau bulan Ramadan, hari pertama, semangat itu. Sampai hari ke-10, hari ke-11 mulai lobet. Hari ke-21, sudah mulai si ibu bikin kue. Ibu, mau berkah hidupnya? Kata Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Sambung. Banyak penghafal Quran di sini Pak. Fa'idha faragta fansab. Apa bedanya dengan di TV? Makanya saya turun sampai di sini. Ibu ya, mana lebih ganteng aslinya atau di TV? Masa sih? Kenapa kalau di TV Bu? Hah? Kurus. Terus kenapa lagi kalau di TV? Kenapa? Lihat, tidak dilihat. Jadi harus langsung lihat seperti ini, lebih ganteng. Ganteng, di atasnya ganteng. Ganteng, subhanallah jamaah. Alhamdulillah. Ibu, kata Al-Quran begini, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Saya mau kasih pesan ibu ya, pulang dari sini jangan cuma ambil foto, ambil ilmunya Bu ya. Ambil ilmunya, amalkan, lalu ajarkan. Kata Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Kalau selesai satu, lanjutkan lagi yang lainnya. Maksudnya
Selesai satu ibadah, jangan putus, langsung ibadah lagi. Selesai satu ibadah, jangan putus, sambung ibadah lagi satu. Bagaimana maksudnya Ustaz? Setelah ibu dengar ceramah ibadah bukan? Dengar ceramah ibadah bukan? Majelis taklim ibadah bukan? Ada. Habis majelis taklim, habis dengar ceramah, pulang dari sini jangan putus, langsung ibadah lagi. Apa? Bikinin suami kopi, ibadah. Ibadah, ngurusin anak, ibadah. Pekerjaan apapun bisa jadi ibadah. Syaratnya mulai dengan Bismillah. Mulai dengan jangan pernah lupa memulai segala sesuatu dengan basmalah. Bismillah. Mau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mau tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, dua versi. Mau makan? Kata Nabi kalau mau makan, ya gulam, samillah. Woi anak muda, kalau kau mau makan, bismillah dulu, sebut nama Allah. Bismillahnya bagaimana? Boleh bismillah saja, boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Doa apa itu? Hafal, tapi tidak tahu doa apa itu? Bismillahilladzi, dengan nama Allah alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Syai'un bersama wa huwas samiul alim, dia mendengar, dia mengetahui. Jadi doa apa itu? Doa menghilangkan penyakit. Doa apa lagi? Doa perlindungan. Orang kalau mau makan, ibu, saya pindah lagi di sini. VIP. Orang kalau mau makan, kira-kira nasi bagus nggak? Nasi itu kalau kita makan bagus tidak? Bagus, ada karbohidratnya. Tapi pertanyaannya, nasi ada gulanya tidak? Gula bahaya tidak? Bahaya. Kira-kira kalau sudah masuk ke tubuh itu jadi baik atau jadi jelek? Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Daging, bagus tidak daging? Protein tinggi, tapi bisa bikin darah tinggi. Kolesterol, asam urat. Kalau orang makan seafood bagus tidak? Bagus, seafood bagus. Tapi ada jeleknya tidak? Ada juga. Obat bu, obat jamaah. Kalau di sini serius muka saya lebih suka di sini. Ayo. Jamaah, saya sebelah sana lagi ya. Dulu. Orang kesini ceramah bukan foto. Jamaah, dari mana? Ibu dari mana? Jamaah, dengarkan dulu. Orang kalau makan tidak ada yang bisa mengendalikan itu makanan bagus ketika masuk ke dalam tubuh atau jadi jelek. Kira-kira pertanyaannya bu, obat. Biasa kita minum obat. Kalau sakit kepala obat apa diminum? Sebut merek. Kalau orang minum obat ada efek sampingnya tidak itu obat? Ada. Vaksin bagus tidak? Bagus. Ada jeleknya tidak? Ada. Semua obat ada bagusnya, ada tidaknya. Herbal saja kalau overdosis juga bisa tidak bagus. Tidak ada yang bisa mengendalikan kalau sudah masuk ke dalam tubuh kecuali Allah. Pentingnya baca bismillah sebelum makan. Dan makan itu jadi ibadah kalau orang baca bismillah. Fa idza faraghta fansab.
Kalau selesai satu ibadah, masuk ibadah yang selanjutnya. Saya kembali ke panggung dan saya mulai ceramahnya. Supaya kameramennya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan menjadi ahlul Quran, orang yang membaca Quran, menghafal Quran, serta berakhlak Quran. Amin ya rabbal jamaah. Lanjut ayatnya tadi. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Orang hari kiamat nanti melihat Rasulullah sudah berjalan. Kenapa nih? Kita lanjutkan sekolah. Oh mau bikin jalan. Jalan apa? Oh sebentar pi. Baru mau mulai ceramahku ini. Pokoknya ceramahku sampai Isya. Masa lebih lama pesawatku daripada ceramah aku? Jauhku ini dari Jakarta. Jemaah, Ibu, Anda puas, saya lemas. Lanjut. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Masih ingat tadi Rasulullah ketika Rasulullah sudah berjalan menuju surga bersama dengan rombongan banggai mengaji, lalu ada orang yang melihatnya yang tidak ikut banggai mengaji melihat, kenapa saya tidak ikut dengan dia? Kenapa saya tidak ikut dengan rombongan banggai mengaji? Ternyata dilihat di sampingnya, gara-gara teman-temanku inilah saya tidak bisa baca Quran. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dan di tengah-tengah itu ada nanti pemandangan, bukan Syam yang ceramah, bukan Ustaz Abdul Somad yang ceramah, tapi Nabi nanti akan berdiri berceramah, berkhutbah di hadapan semua umatnya. Wa qala ar-rasulu ya Rabb. Lalu Nabi akan mengadu kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi dikasih panggung sama Allah, lalu Nabi mengadu kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya Rabb, oh Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi, sungguh kaumku ini, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Mereka hijrah. Pernah dengar kata hijrah? Apa itu hijrah? Hah? Pindah. Hijrah itu pindah jauh. Pindah jauh sekali. Kata Nabi, umatku, kaumku menjadikan dirinya hijrah dari Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku hijrah dari Quran menuju HP-nya, dari mengaji menuju PUBG, dari Quran menuju Mobile Legend, iya, dari Quran menuju Facebooknya. Subhanallah. Ngadu Nabi nanti di hadapan Allah, dia bilang, umatku menjadikan Al-Quran ini. Kira-kira Bu, kalau saya bilang ini songkok, ini peci, kira-kira itu peciku jauh atau dekat? Dekat. Kalau saya bilang ini panggung, berarti panggungnya dekat. Kalau saya bilang itu panggung, berarti panggungnya jauh. Nabi bilang Al-Quran ini, berarti Nabi seakan-akan bilang, sebenarnya ya Allah, Al-Quran itu dekat sama umatku, tapi mereka yang menjauh darinya. Gampang sekali Bu, sekarang kita cari guru ngaji di YouTube ada. Di Banggai ini subhanallah banyak yang bisa mengaji.
tentaranya saja juara provinsi, apalagi ustaznya. Tentara saja bisa jadi kode, apalagi yang benar-benar ustadznya. Subhanallah, ya. Maka kita yang menjauh dari Quran, bukan kita kesulitan membaca Al-Quran, bukan kita kesulitan belajar Al-Quran, tapi kadang-kadang kita tidak mau belajar Al-Quran. Maka insya Allah dengan program Banggai Mengaji, semuanya bebas daripada buta aksara huruf Al-Quran, sehingga semuanya masuk surga bersama-sama disebabkan karena dekat dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.